Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mimin ya guys. Dan Nia merasa benar-benar tidak tenang dan benar-benar sangat ketakutan saat ia mengetahui bahwa ternyata taksi yang ia tumpangi bukanlah taksi biasa. Dan Nia pun tidak menyangka bahwa taksi ini adalah orang yang akan membuat dirinya bertemu dengan seseorang. Berniat ingin pergi menemui Yuda di rumah Yuda supaya meminta bantuan Yuda untuk terlepas dari kejaran Romi. Ternyata Dania masuk ke dalam lubang yang sama, di mana hidup Dania tidak akan pernah tenang selama ia akan terus mengganggu rumah tangga Julian dan Safira. Saat tiba di sebuah tempat atau di satu rumah, Dania pun mengenali ada satu foto yang ia sangat kenali. Dan saat Dania serta Loli tiba di rumah Mona pun menyambut dengan hangat. Dan di situ Mona pun berkata kepada Dania bahwa ia akan melakukan hal apapun selama itu berhubungan dengan Julian dan Safira. Semua itu Mona lakukan supaya rencananya untuk mendapatkan Rafael tidak akan berantakan. Sedangkan Rafael ia berkata seolah-olah ia adalah laki-laki paling sempurna. Ia pun kembali berbicara tidak baik soal atau tentang Julian di hadapan Safira. Julian pun yang terpancing emosi dan tidak terima dengan semua hinaan yang dilontarkan dari mulutnya Rafael membuat Julian langsung bersikap tegas dan memberikan pelajaran terhadap Rafael. Dan di situ Safira pun kembali mencoba untuk melerai pertengkaran Julian dan Rafael, tetapi sangat sulit untuk Safira karena tenaga Rafael dan Julian begitu sangat kuat. Sehingga terjadilah di titik di mana saat Mama Lestari atau Tante Lestari dan Pak Gunawan, Rafael, Julian serta Safira mereka benar-benar terkejut saat melihat ternyata Mona membawa Dania dan Loli. Saat Dania pergi untuk menghindar dan menurut Safira ini tidak harus dilakukan oleh Safira. Safira pun mengejar Dania dan berkata bahwa Dania tidak berhak untuk menghalangi Safira dan Julian melakukan tes DNA bersama dengan Loli. Karena Safira dan Julian ingin benar-benar membuktikan apakah benar Loli putri kandungnya Julian. Dan setelah itu, Safira dia akan membawa Loli dan Julian untuk melakukan tes DNA. Meskipun tidak diizinkan oleh Dania, Safira tetap akan melakukannya dengan mengambil sampelnya Loli. Setelah itu, Julian dan Safira pun pergi ke sebuah tempat dan mereka pun melepaskan beberapa balon ke udara sebagai tanda bahwa mereka ingin melepaskan semua masalah-masalah tersebut bersama balon-balon berterbangan di atas langit. Julian dan Safira mereka saling sama-sama berjanji untuk menghadapi masalah ini bersama-sama. Sedangkan Yuda kembali menyekap Om Romi dan memberikan peringatan kepada Om Romi serta mempertanyakan di mana keberadaan Dania dan Loli. Merasa kesal karena rencananya kini kembali gagal, Om Romi kembali untuk menghasut Tante Gina, di mana Om Romi meminta kepada Mama Gina jikalau terbukti Loli itu adalah putri kandung Julian, maka Mama Gina harus membawa Loli dan Dania tinggal satu rumah bersama dengan Julian. Sedangkan Mama Gina tidak mungkin melakukan semua itu tanpa sepengetahuan dan persetujuan Julian. Karena sangat sulit untuk Mama Gina melakukan semua itu. Kalaupun memang ada yang harus tinggal bersama Julian di rumahnya, hanyalah Loli dan tidak ada hak untuk Dania tinggal bersama dengan Julian. Om Romi
selalu mendesak Dania dan mengancam Dania untuk bisa mengikuti semua rencananya. Tetapi Dania pun dia tidak bisa mengelak dari Om Romi karena Dania sangat tahu siapa Om Romi sebenarnya dan ia akan melakukan berbagai macam cara untuk menggapai semua tujuannya. Bahkan tak segan-segan Om Romi pun akan melukai Loli putri kandungnya sendiri jikalau Dania tidak mau mengikuti semua rencana Om Romi ini. Lalu bagaimana dengan pendapat Julian dan Safira setelah mendengar permintaan dari Mama Gina? Jikalau terbukti Loli putri kandung Julian, maka Dania dan Loli harus tinggal di sini. Tetapi dengan kecerdasan Safira, sepertinya Dania tidak berhak tinggal satu atap dengan Julian. Begitu pula dengan Julian sangat keberatan akan hal ini. Meskipun memang ia diminta untuk bertanggung jawab atas apa yang tidak ia lakukan, maka tidak ada hak untuk Dania tinggal satu atap dengan Julian. Ada cara lain untuk bertanggung jawab Julian terhadap putri Dania. Tetapi di sini Julian dan Safira mereka tidak akan pernah gentar untuk menghadapi semua cobaan dalam rumah tangga mereka. Sedangkan Dania, ia benar-benar bingung langkah mana yang harus ia lakukan. Kalaupun Dania mengikuti rencana Om Romi, maka Mona tidak akan tinggal diam dan hidup Dania tidak akan tenang begitu saja. Tetapi jikalau Dania tidak mengikuti rencana Om Romi, maka Om Romi akan sangat nekat, sama seperti Mona. Satu-satunya cara adalah Dania untuk pergi jauh dari kota ini. Satu-satu orang yang bisa membantu Dania hanyalah Yuda. Yuda yang sangat menyayangi Loli. Yuda tidak mungkin membiarkan Loli dalam ketidaktenangan atau ketidaknyamanan, bahkan keselamatan Loli pun terancam. Maka langkah apa yang akan dilakukan oleh Yuda untuk melindungi Loli supaya terhindar dari semua kejahatan Om Romi dan juga Mona ya guys. Tetapi Yuda pun dia sangat berharap jikalau Safira dan Julian akan segera berpisah dan Yuda bisa ada kesempatan kembali untuk mendapatkan Safira meskipun itu sangat sulit baginya. Sedangkan di sisi lain, dengan semua yang sudah dilakukan oleh Dania, pengakuan Dania tentang Loli sebagai putri kandung Julian ternyata membuat nama baik Julian tercoreng, apalagi di hadapan Tante Lestari. Ia benar-benar sangat tidak terima jikalau memang benar Dania berbohong, maka Julian tidak akan pernah memaafkan Dania. Nah, sekian dulu informasi dari Mimin. Mimin ucapkan terima kasih. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk selalu klik subscribe, like, komen, serta aktifkan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.